Kalau tadi Bang Kapita sempat menanyakan masyarakat yang mana yang memprotes begitu. Ini kita hadirkan beberapa suara-suara masyarakat terkait dengan banyaknya baliho yang terpasang di jalanan-jalanan ibu kota maupun daerah lainnya. Sekarang suka lihat baliho-baliho gitu nggak sih? Suka sih banyak juga. Iya banyak. Lihat baliho siapa tuh? Puan Maharani. Puan, banyak Puan. Ada dua sih, AHY sama Puan ya. Kalau dari Mangga 2 ke Tanjung Priuk sana sih Puan. Pemasangan baliho banyak banget kayak gini di tengah pandemi gimana tuh? Kalau menurut saya sih kurang tepat ya Mbak ya. Sebenarnya sih kalau di masa pandemi sih kurang pantas sih. Jadi mungkin ya kecepatan aja sih kayaknya. Tapi kalau misalnya ngomongin lagi pandemi, kenapa uangnya nggak buat bantu itu aja sih rakyat gitu. Salurkan rakyat pakai plastik mukanya dia. Mereka jadi akrab, mereka kenal namanya, tapi ternyata mereka merasa kurang tepat timingnya ketika di tengah pandemi ini ya. Ada juga ya Maria, kali ini protes mengenai PPKM. Ada yang di tengah jalan, ada juga yang masang bendera putih. Kemarin yang rame, selebriti yang mengenakan bikini saja di tengah jalan ya. Dan bahkan juga kalau kita lihat ada juga beberapa pengusaha restoran maupun hotel di sejumlah wilayah, misalnya di Jawa Tengah, kemudian juga di beberapa daerah sempat memasang bendera putih. Nah kalau yang ini kemarin cukup stres katanya Andro. Di Lebak Bulus, Jakarta. Ini gambar sudah kita blur full. Mungkin di sosial media kemarin Bapak-Bapak sudah sempat melihat, ini viral juga Pak di sosmed. Bentuk protesnya sambil memegang spanduk, saya stres kata Dinar Kendi itu tulisannya. Meskipun akhirnya dipanggil pihak kepolisian. Ya ini adalah salah satu bentuk bagaimana memang masyarakat saat ini sedang merasakan kesulitan, begitu kan. Kalau kita lihat juga beberapa restoran, kemudian hotel juga memasang bahkan tanda menyerah lah ya, bendera putih di sejumlah daerah, di Jawa Tengah, kemudian juga ada di Jawa Barat, di Garut, dan juga di Tanah Abang. Jakarta. Ini kalau kita lihat pengusaha ini biasanya PO Bus yang menyerah karena keadaan, mereka tidak ada penumpang sama sekali, penghasilan, pemasukan, mereka mengatakan nol, bentuk kekecewaan. Padahal ini jelang kemerdekaan, tapi yang mereka kibarkan bukan merah putih, tapi bendera putih, Maria. Dan mereka mengaku sebenarnya apa yang dibutuhkan bantuan dari pemerintah adalah paling tidak uang modal. Kalau memang sebenarnya misalnya mereka diberikan kelonggaran, tapi kalau memang kebutuhan dan juga daya beli masyarakat tidak ada, kemudian modal dari para pengusaha juga tidak ada, mereka meminta bantuan memang, Andro. Pelaku pariwisata lumpuh. Bang Kapitra ingin berpendapat mengenai ini, fakta di lapangan, Bang? Begini ya, ini realitas sosiologi dan kesehatan. Yeah. Pandemi ini tidak satu orang pun menginginkan terjadi. Bahwa kita harus bergotong royong membantu pemerintah bersama-sama mengatasi ini, iya. Semua metodologi, semua cara untuk mengatasi ini sudah dipakai dan ini seluruh dunia. Kalau sudah menjadi wabah seluruh dunia ini, ada kekuatan lain dari kemampuan manusia. Ada invisible hand. Maka untuk itu, kata Ibu Puan tadi, diperlukan iman, supaya imunnya nggak turun. Tulisan dalam spanduk, Bang ya? Ya, itu kan pesan moral. Oke. Kenapa ini kan bukan engineering. Ya, semua coba, seluruh dunia. Nah, kenapa pemerintah harus bikin begini? Pasti ada pertimbangannya. Kemarin itu kita lihat bagaimana naiknya COVID itu. Sekarang sudah mulai landai. Dan ini risiko yang harus diambil. Dan PDIP bukan hanya diam dalam kebijakan-kebijakan pemerintah itu. Dia nggak mengkoreksi, termasuk Ibu Puan kalau bilang nggak tepat. Ya, termasuk semua dari kita ini ingin bagaimana kita keluar dari COVID ini, bagaimana rakyat terbela. Semua kebijakan-kebijakan itu ada risiko. Itu yang harus kita bangun sebenarnya, kebersamaan itu untuk mengatasi ini. Nah, apa kebutuhan masyarakat ya, yang luput dari perhatian pemerintah, kita partai politik masuk ke dalamnya. Bagi-bagi sembako, mengatasi kesulitan. Oh, ada juga ya, Bang? Ada. Vaksinasi, ya, terus kasih obat. Itu ratusan miliar. Masih berlangsung hingga saat ini? Masih, cuman nggak dilirik. Ratusan miliar dari mana itu, Bang? Lah, kalau kita ini kan semua berpartisipasi. Semua orang berpartisipasi. Emang Gerindra nggak ikut terlibat? Apa Gerindra mengait aja, ambil aja? Anda tadi mengatakan ratusan miliar. Iya, ini ratusan miliar. Kadar-kadar itu kan seluruh Indonesia berpartisipasi semua. Iya, saya hanya nanya dari mana sumbernya. Dari pribadi dong. Oke. Ya bukan dari uang negara.
Jadi Nggak gini, apa-apa, Dan terima kasih. semuanya, karena Clear ya, kalau Bang kita Fadli? sudah Clear ya, Bang? Banyak Dari kantong berita. pribadi, sudah Bang. kita sudah terpolarisasi ketidaksukaan, Boleh saya komentar, apa yang ya? dibuat orang itu menjadi kebencian. Ini yang bahaya, ini begini. Oke. Enggak, saya kaget angkanya cukup besar. Loh, itu ini aja. kan seluruh Indonesia. Iya, iya. Ya, Oke. Boleh saya dikumpulkan komentar aja. ya? Boleh saya komentar ya? Tadi TV One dengan sangat elegan bertanya kepada warga. Lalu kemudian, ini urutannya nih ya, setelah bertanya pada warga, itu secara random, nggak mungkin warga dipilih. Warga menyatakan, mayoritas dari semua yang ditanya nggak pantas. Lalu kemudian beralih ke restoran-restoran yang sudah mengibarkan bendera putih. Lalu pakai pengusaha bus, lalu semuanya. Terus jawabannya masih muter-muter juga, lalu rela. Tadi berkata seluruh Indonesia loh, bukan cuma Jawa. Kemudian ratusan miliar juga. Ya udah susah. Kalau dibicara seperti ini udah susah. Apapun yang dibicarakan, apapun yang kita argumentasikan, ini bilang gak etis, etis kok. Lebih bagus nyumbang, kita udah kok gitu. Udah susah. Karena itu langsung aja konkret gitu loh. Usulan ini diterima, terima kasih. Nggak diterima, nggak apa-apa. Cuman mohon, survei lebih dalam lagi. Ibu Puan yang saya hormati mungkin lebih dikenal oleh masyarakat dengan adanya baliho-baliho itu. Tetapi jangan lupa, dikenal aja nggak bagus Pak. Dikenal jahat ada. Yang bagus itu dipercaya, disukai. Dan orang, masyarakat lebih suka. Bicara apa gitu ini loh. sebenarnya? Lebih suka. Enggak, ente bicara apa kebencian apa sih yang Nggak ada ada di hati? kebencian. Nggak Usul bisa, ini perbaikan. cara kita memperlihatkan kedangkalan Usul kita. perbaikan, kok Bukan usul kebencian? perbaikan, apa yang salah dalam hal ini? Yang salah, Ya. ratusan miliar buat baliho. Buat Itu yang ratusan miliar, triliunan masyarakat itu tadi hak katanya, Bang. orang kok. Nah itu dia, Ya. itu dia saya bilang udah susah. Bukan apa-apa, Anda membentur-benturkan sesuatu yang tidak Ratusan perlu. miliar coba bayangin, seluruh meskipun- Indonesia. Meskipun ratusan miliar, ini kan bukan buat duit ente. Iya kan? Makanya saya bilang udah Kok menjadi repot begini? Bang Maman. Ya? Iya. Kecuali kalau duit ente dipakai buat diambur-amburkan. Ngarang Bang Maman, aja ini. silakan. Ya, pada prinsipnya begini Mas, saya yang terpenting tuh gini, ya yang namanya kritik, saran, masukan, insya Allah itu pasti kita respon secara responsif lah. Saya pikir ini adalah bagian dari melakukan evaluasi. Karena gini, kalau dari kami kan kita meyakini bahwa apapun yang kita lakukan sekarang itu adalah sebuah agenda politik. Yang namanya kita partai politik Mas. Yang namanya partai politik ya apapun yang kita lakukan adalah agendanya adalah agenda politik. Karena kita meyakini bahwa melalui gerakan politik inilah kita bisa mendorong, merealisasikan program karya kekaryaan yang ada di partai kami. Jadi yang pertama saya mau tegaskan bahwa ini adalah agenda politik kami menuju 2024. Kenapa pertanyaannya 2024? Karena kan dalam setiap evaluasi kan ada 5 tahunan sekali. Artinya ada fase evaluasi yang kita meyakini bahwa setiap partai pasti punya timetable 2024. Makanya kalau di situ kan tagline kita itu kan kerja untuk Indonesia Erlangga Hartarto 2024. Artinya kita memang udah bicara menuju 2024. Kita berharap bahwa apapun yang dilakukan oleh Partai Golkar hari ini, baik itu positioning Pak Erlangga di pemerintahan sebagai Menko Perekonomian yang notabene beliau adalah palang pintu punggawa menjaga ekonomi negara dengan segala pro dan kontranya ya, dengan segala pro dan kontranya yang alhamdulillah hari ini membuahkan hasil. Mungkin memang belum maksimal bagi sebagian besar orang, namun poinnya yang kita sampaikan bahwa beliau sebagai Menko Perekonomian sudah berusaha secara maksimal menuju angka 7%, menjaga pertumbuhan ekonomi ini. Bahwa ia ada ekspektasi lebih dari itu, insya Allah itu kita jadikan motivasi. Artinya apa? Tegas saya katakan bahwa kita sebagai kader partai bersama-sama dengan di bawah komando Pak Erlangga Hartarto tetap akan menjalankan tanggung jawab pemerintahan beliau. Jadi baik tidak itu masalah di sudah kasak eksekutif, kusuk 2024 meskipun pandemi baik ya Bang itu Maman ya. juga tugas-tugas merealisasikan program-program yang tadi misalnya meningkatkan anggaran UMKM. Karena kita tahu di level menengah ke bawah ini kan terdampak nih, goyang kan orang Mas. Artinya anggaran UMKM juga didorong naik. Ya itu kita lakukan lah. Namun maksud kita yang ingin saya sampaikan bahwa ini dua hal yang berbeda. Artinya silakan saja masyarakat punya hak untuk menilai, punya hak untuk menentukan tadi. Kembali lagi nanti kan masyarakat semua Mas. Yang terpenting ya kami akan jalankan sesuai dengan tanggung jawab moral kami. Dan saya pikir pada akhirnya semua juga bisa menilai kok. Semua bisa melihat dan kita meyakini kok nggak mungkin lah hanya sekedar melalui billboard ini bisa membuat
orang bisa mengambil kesimpulan A, B, dan C. Ya. Jadi Kalau saya pikir boleh itu ya. saya tanggapi ya. Oke. Saya kira memang Saudara Maman lebih jujur untuk melihat gitu bahwa ini adalah agenda politik untuk 2024 dan tentu ini adalah bagian dari instrumen atau alat untuk meningkatkan elektabilitas gitu. Saya hanya menyarankan sebagai pejabat publik, saya kira siapapun yang mau running untuk 2024 dan mereka sedang menjabat, memang sebaiknya itu memaksimalkan fungsi tugas kewenangannya untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro masyarakat di tengah keprihatinan seperti ini gitu. Dengan begitu saya kira itulah kampanye yang paling elegan, kampanye yang paling efektif dan kampanye yang paling simpatik pada masyarakat. Oke. Bukan spanduk, baliho maupun billboard. Nah, Baik. ada nada yang serupa juga kalau kita lihat di Twitter yang masuk ke catatan @demokrasi. Saya bacakan misalnya dari @basuki_r237. Bisa dibaca juga Bapak semuanya, rakyat sudah cukup cerdas. Siapa petarung yang memang benar dan tulus bekerja untuk rakyat, itulah yang di hati rakyat. Jadi sebenarnya nggak perlu baliho yang berlebihan. Saya ingin minta pendapat Bang Maman, silakan. Definisi ataupun ukuran berlebihan itu kan setiap orang berbeda, Mbak. Artinya begini, ya kami punya instrumen partai sampai ke tingkatan daerah, tingkatan desa. Ya masa iya kita nggak boleh sih mengoptimalkan dan memanfaatkan mesin-mesin partai kita yang sudah tersebar di seluruh Indonesia ini. Sama seperti dulu pada saat pertarungan dulu mungkin partainya Mas Fadlizon ingin mengoptimalkan mesin-mesin partai untuk mensupport Pak Prabowo. Saya pikir ini hal yang lazim dan bukan hal yang ini. Nah, namun saya setuju. Cuma gini, namun, bedanya tidak di tengah pandemi itu aja. Ya, namun saya setuju bahwa apa? Saya setuju sekali bahwa ukuran seseorang itu adalah dilihat dari apa yang sudah dikerjakan. Sampai pada detik hari ini, walaupun kami, kader partai kami sudah mendorong Pak Erlangga untuk menjadi calon presiden, beliau sampai hari ini tetap jawabannya belum. Belum mau menjawab, beliau sudah bilang, bos tugas gue berat. Ini bahasa santainya ya. Man, ini tugas gue berat. Gue harus jaga dulu ekonomi ini. Insya Allah kalau memang ternyata nanti kita lihat hasil yang sudah beliau fokuskan bekerja untuk negara ini, posisi beliau sebagai Menko Perekonomian, menjaga ekonomi ya beliau pasti akan Tapi menjaga. tadi Anda jujur, sudah ada target agenda politik untuk 2024 Memang kan ada, Bang sudah Maman terjadwal. ya. Itu Mas, sudah belak-belakan kita saja nggak kita ya. boleh gini loh, kita nggak bisa menafikan. Yang namanya partai politik pasti punya agenda politik. Jadi siapapun yang ada di sini pasti semua punya agenda politik kok. Bang Maman. Jadi ngapain kita mesti harus bohong-bohong. Tinggal masalahnya tadi, apakah orang yang nanti kita dorong itu orang-orang yang memang punya track record, orang-orang yang memang sudah pernah bekerja, orang-orang yang memang sudah berkontribusi. Itu kan masyarakat menilai kok. Nah hari ini sekarang silakan aja. Saya pikir tidak ada lagi di era sekarang, nggak ada yang bisa ditutup-tutupin kok. Semua terbuka, semua mohon maaf, saya pakai diksi yang agak sedikit, semua telanjang kok, terbuka, lebar sekali siapa yang memang betul-betul di etalase media ini. Satu hal ya, dan hari ini kita membutuhkan soliditas, Mas. Saya mau sampaikan keberhasilan kita menaikkan ekonomi sampai 7% itu bukan hanya kinerja pemerintah pusat. Kita harus fair. Ini adalah bentuk gotong royong seluruh elit pemerintahan kita, baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten. Karena kalau tidak bareng-bareng nggak mungkin. Ya salah satunya tadi kayak seperti Babe Haikal, beliau menjalankan tugas beliau sesuai dengan kapasitas beliau. Ya saya juga seperti itu, Bang Fadlizon juga seperti itu, Mas Kapitra juga seperti itu. Cukup fair penjelasannya, kita lanjutkan lagi. Silakan nanti saja usai ditonton, jeda pemirsa tetaplah bersama kami di tontonan catatan partai ini demokrasi. sampai 2024. Tahan dulu Bang Maman. Ditahan dulu.